Pernah nggak sih kalian punya bos ataupun ketua kelompok yang pinter banget tapi kok rasanya kaku kayak kanebo nih? Nah, itu biasanya tuh mereka tuh kurang dua hal penting dalam 6 prinsip kepemimpinan, yaitu empati dan juga interpersonal awareness atau kesadaran interpersonal. Nah, hari ini saya Syafira Nuraza Ramadhani dengan NIM 110362411 akan membahas kenapa dua hal ini tuh penting banget untuk pemimpin agar dapat memimpin anggotanya tuh menjadi lebih baik gitu. Mari kita bahas dua hal ini. Mari kita kaji 6 prinsip kepemimpinan yang penting secara sistematis, ilmiah, dan realistis dengan contoh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama itu ada motivasi. Motivasi adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk dapat menggerakkan orang lain. Pemimpin yang baik itu mampu menyalakan semangat tim agar tetap fokus pada tujuan dari organisasinya sendiri. Contohnya adalah seperti seorang guru yang memberikan dorongan kepada muridnya untuk dapat terus belajar meskipun menghadapi kesulitan dalam pembelajarannya. Empati sendiri itu bukan hanya sekedar rasa kasihan, tapi dalam kajian kepemimpinan, empati itu adalah kemampuan kita untuk dapat meminjam sepatu kepada orang lain. Yang artinya, kita atau seorang pemimpin itu harus dapat melihat masalah dari sudut pandang anggota-anggotanya sendiri, bukan hanya dari sudut pandang pemimpin yang memiliki jabatan. Selanjutnya ada manfaat dari empati. Yang pertama itu membangun fondasi atau kepercayaan. Nah, jadi empati ini tuh adalah jembatan yang menghubungkan antara visi pemimpin dengan loyalitas anggotanya. Jadi ketika seorang pemimpin menunjukkan pemahaman tulus terhadap perspektif dan juga tantangan yang dihadapi oleh timnya, rasa hormat dari anggotanya itu akan tumbuh secara sendirinya. Lalu yang kedua itu menciptakan psikologi keamanan. Lingkungan yang suportif lahir dari kemampuan seorang pemimpin untuk dapat memvalidasi perasaan anggotanya sendiri. Nah, dalam suasana empatik ini itu kesalahan tidak dipandang sebagai kegagalan yang fatal, melainkan sebuah peluang untuk dapat bertumbuh bersama. Yang ketiga itu pengambilan keputusan yang holistik dan juga adil. Pemimpin yang empatik mampu melihat melampaui data statistik dan juga angka, dengan mempertimbangkan dampak emosional dan sosial dari setiap kebijakan. Keputusan yang diambil oleh pemimpin itu menjadi lebih matang dan juga beretika. Dan yang terakhir itu meningkatkan kolaborasi dan efektivitas komunikasi. Empati itu memungkinkan seorang pemimpin untuk dapat menyesuaikan gaya komunikasi mereka sesuai dengan kebutuhan individu yang berbeda. Nah, ini itu membantu dalam mitigasi konflik sebelum memanas karena pemimpin itu dapat mampu melihat akar permasalahan dari sudut pandang anggotanya. Selanjutnya ada manfaat dari empati. Empati sendiri itu berfokus pada memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, contoh pertamanya itu ada saat bersama teman yang terlihat sedih, kita itu tidak langsung mengabaikan, tetapi bertanya kayak kamu kenapa dan mendengarkan ceritanya. Lalu yang kedua itu ketika ada teman yang nilainya jelek. Nah, kita tidak mengejeknya tapi memberikan semangat atau membantu mereka untuk belajar. Dan yang terakhir itu adalah ketika seorang guru yang memahami siswanya kelelahan, lalu guru tersebut memberikan waktu istirahat atau tidak langsung memarahinya tapi memberikan mereka jeda untuk dapat melanjutkan pengerjaan tugas mereka kembali. Nah, selanjutnya ada self-esteem. Self-esteem sendiri adalah keyakinan pada diri sendiri. Jadi pemimpin dengan harga diri yang sehat itu tidak mudah goyah oleh kritikan dari anggotanya, namun juga terbuka terhadap masukan dari anggotanya sendiri. Contohnya adalah seperti seorang pemimpin ataupun kepala sekolah yang dengan percaya diri dalam mengambil keputusan, tetapi tetap rendah hati dalam menerima saran ataupun kritikan dari bawahannya. Jadi tetap menerima saran ataupun kritikan. Lalu berikutnya ada decision making atau pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan di sini itu adalah inti dari kepemimpinan. Jadi pemimpin itu harus mau mengambil resiko dari dampak yang akan mereka dapatkan setelah pengambilan keputusan. Misal seperti ditolak oleh anggotanya atau mendapatkan kritikan ataupun mendapatkan saran dari anggotanya masing-masing. Contohnya adalah seperti pemimpin yang berbicara di depan forum dengan penuh percaya diri dan dapat mendiskusikan berbagai opsi dengan timnya sendiri.
selanjutnya ada komitmen. Komitmen di sini tuh menunjukkan keseriusan seorang pemimpin terhadap tujuan yang mereka lalui bersama. Jadi pemimpin ini tuh harus punya komitmen yang kuat dan tidak mudah menyerah atas apa yang mereka hadapi. Contohnya adalah seperti seorang aktivis lingkungan yang terus memperjuangkan kebersihan sungai meskipun menghadapi banyak tantangan dari berbagai pihak. Oke, yang selanjutnya adalah interpersonal awareness. Jika tadi empati adalah membahas soal perasaan, maka interpersonal awareness atau kesadaran interpersonal ini adalah sebuah radar. Nah, radar di sini itu adalah kemampuan dari pemimpin untuk dapat membaca situasi. Jadi, pemimpin itu tuh harus tahu nih, siapa anggota yang sedang tidak nyaman, atau siapa anggotanya yang mempunyai ide tapi malu untuk membicarakannya di depan forum, ataupun siapa anggota yang sedang mengalami penurunan semangat. Yang hanya dilihat dari gestur mereka. Jadi tuh pemimpin harus dapat melihat nih anggotanya tuh mengalami penurunan semangat, penurunan kerja itu karena apa. Terus juga mereka harus lebih perhatian kembali kepada anggotanya agar anggotanya tuh merasa nyaman dan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya atau ketuanya sendiri. Lalu selanjutnya ada manfaat dari interpersonal awareness. Yang pertama itu ada mengasosiasi komunikasi yang efektif dan bersih. Jadi kesadaran interpersonal ini itu memungkinkan seseorang untuk dapat membaca bahasa tubuh, nada bicara, dan emosi lawan bicara yang mungkin tidak tersampaikan melalui kata-kata. Lalu yang kedua itu resolusi konflik yang bijaksana dan strategis. Nah, dengan kesadaran tinggi ini, pemimpin itu mampu mendeteksi kegagalan sebelum meledak menjadi konflik yang terbuka. Jadi pemimpin itu tidak hanya fokus pada siapa yang benar, tapi juga memahami akar permasalahan dari berbagai perspektif. Lalu yang ketiga itu mempererat sinergi dan solidaritas antar individu. Kesadaran interpersonal ini menciptakan rasa saling memiliki. Ketika seorang pemimpin itu peka terhadap kontribusi dan beban kerja dari anggotanya, maka pemimpin itu cenderung memberikan dukungan secara proaktif tanpa harus diminta. Lalu yang terakhir itu meningkatkan pengaruh dan karisma sosial dengan interpersonal. Jadi interpersonal awareness yang panjang ini biasanya dipandang sebagai pemimpin yang sosok yang sportif dan cerdas secara emosional. Kemampuan untuk membuat orang lain merasa nyaman dipahami adalah kunci utama dalam seorang pemimpin dan juga negosiasi yang baik. Nah, kita masuk ke contoh dari interpersonal awareness. Jadi, interpersonal awareness sendiri itu berfokus pada bagaimana cara kita untuk bersikap dan juga berinteraksi dengan orang lain secara tepat. Seperti contoh, ketika berbicara dengan dosen, maka kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga formal. Nah, berbeda dengan kita berbicara dengan teman, kita bisa menggunakan bahasa yang non-formal. Lalu jika kita kerja kelompok dan kita menyadari nih ada anggota yang pendiam, maka kita harus mengajak dia untuk ikut berdiskusi dan terlibat dalam kerja kelompok tersebut sehingga dia tuh tidak merasa dikucilkan ataupun tidak diperlukan di dalam kelompok itu sendiri. Terus apa hubungan antara empati dan juga interpersonal awareness? Nah, gampangnya tuh gini, jika kalian itu adalah seorang pemimpin, maka kalian tuh nggak bisa kalau nggak peduli, nggak bisa kalau nggak memperhatikan anggota kalian. Interpersonal awareness sendiri itu fungsinya untuk dapat menangkap sinyal, dan jika sadar jika ada yang nggak beres tuh kalian harus dapat menangkap sinyalnya. Sedangkan empati itu berfungsi untuk sebagai aksi nyata, yaitu sikap peduli kalian sebagai seorang pemimpin dalam membantu menyelesaikan masalah anggota kalian. Nah, jadi empati itu membantu kita dalam memahami perasaan, sementara interpersonal awareness itu dapat membantu kita dalam bertindak dengan tepat dalam hubungan sosial di dalam kelompok maupun di masyarakat. Jadi, kepemimpinan yang baik itu harus dapat berempati dan juga memiliki kesadaran interpersonal awareness kepada anggotanya. Jadi, anggotanya itu bisa menjadi anggota yang baik dan lebih bijak sehingga semua ketentuan kerjaan yang ada di organisasi dapat berjalan dengan baik dan juga dapat mencapai tujuan mereka bersama.
Nah, jadi kesimpulannya dari 6 prinsip kepemimpinan ini tuh bukan hanya teori semata, tapi juga paduan praktis yang bisa kita atau seorang pemimpin itu terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan motivasi, empati, harga diri, pengambilan keputusan, komitmen, serta kesadaran interpersonal, kita dapat menjadi seorang pemimpin yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Jadilah pemimpin yang inspirasi.